Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Syahrul Mubarok dari Universitas Singapura Bangsa Karawang. Untuk pertemuan kali ini dalam mata kuliah manajemen akuntansi, kita akan membahas mengenai profit planning atau penganggaran. Apa sih penganggaran itu? Jadi penganggaran berasal dari kata anggaran yang artinya adalah estimasi atau kinerja yang hendak dicapai selama waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Kemudian penganggaran itu sendiri adalah proses mempersiapkan atau menyusun anggaran. Kemudian ada tujuan dan manfaat penganggaran. Untuk tujuannya sendiri ada dua. Yang pertama adalah perencanaan. Untuk perencanaan ini dimulai dari merumuskan tujuan sampai menyusun anggaran untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian yang kedua adalah pengendalian. Pengendalian ini digunakan untuk memastikan rencana yang telah dibuat dijalankan secara tepat. Kemudian apa manfaat dari penganggaran? Manfaatnya ada 6. Yang pertama sebagai alat komunikasi manajemen, kemudian sebagai alat pemecah masalah darurat di masa depan, yang ketiga sebagai alat alokasi sumber daya di berbagai organisasi, yang keempat pengungkapan potensi masalah sebelum masalah itu terjadi, yang kelima mengkoordinasikan aktivitas seluruh organisasi agar kegiatannya berada di tujuan yang sama. Kemudian yang terakhir adalah sebagai alat untuk mengevaluasi kinerja. Selanjutnya ada anggaran induk. Nah, anggaran induk ini adalah anggaran yang menyatakan keseluruhan rencana bisnis dalam perusahaan selama satu periode. Untuk anggaran induk ini ada dua macam, ada anggaran operasi dan anggaran keuangan. Untuk anggaran operasi ini berisi tentang pendapatan dan beban yang mempengaruhi untuk mencari laba. Yang berisi ada anggaran penjualan, ada anggaran produksi, anggaran bahan baku langsung, ada anggaran tenaga kerja langsung, anggaran overhead pabrik, anggaran persediaan akhir barang jadi, dan juga anggaran beban penjualan dan administrasi. Kemudian yang kedua ada anggaran keuangan yang berisi mengenai hal yang berkaitan dengan keuangan. Di sini ada anggaran pengeluaran modal, ada anggaran kas, ada laporan laba rugi yang dianggarkan, kemudian ada neraca dianggarkan. Yang pertama adalah anggaran penjualan. Anggaran penjualan ini memperlihatkan tentang penjualan yang diharapkan untuk periode yang akan datang. Anggaran ini berdasarkan estimasi permintaan dalam produk di perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua adalah anggaran produksi. Setelah menyusun anggaran penjualan, anggaran produksi ini berisi untuk mengidentifikasi produk atau jasa yang harus dihasilkan untuk meraih penjualan yang telah dianggarkan dan kebutuhan persediaan juga. Yang ketiga ada anggaran bahan baku. Setelah anggaran produksi dihitung, anggaran bahan baku juga harus langsung disusun guna melihat bahan baku apa saja yang dibutuhkan dalam proses produksi tersebut. Kemudian ada anggaran tenaga kerja langsung. Anggaran tenaga kerja langsung berisi mengenai tujuan untuk mempertahankan tenaga kerja yang cukup untuk memenuhi kegiatan produksi tadi. Kemudian yang keempat ada anggaran overhead pabrik, berisi tentang tafsiran biaya pabrikasi. Tujuannya yaitu untuk menghitung biaya overhead pabrik untuk periode akuntansi yang akan datang. Yang kelima ada anggaran persediaan akhir barang jadi. Di sini isinya untuk mengetahui berapa yang dibebankan ke biaya pokok penjualan pada laporan laba rugi yang akan dianggarkan. Kemudian ada anggaran beban penjualan dan ADM atau administrasi.
berisi daftar antisipasi prediksi beban bidang selain BOP dalam anggaran. Kemudian ada anggaran kas, yaitu rencana yang memperlihatkan bagaimana kas dapat diperoleh dan dikonsumsi selama periode tertentu. Kemudian ada anggaran laba rugi yang berisi tentang estimasi pendapatan dan beban beragam aktivitas yang menghasilkan laba. Tujuannya untuk mengantisipasi laba setelah pajak perusahaan. Kemudian ada anggaran neraca, yaitu untuk mengestimasi kondisi keuangan pada akhir periode anggaran, disusun dengan menyesuaikan neraca sekarang dan data pada anggaran yang telah disusun. Sekian penjelasan singkat mengenai penganggaran dari saya, Sahrul Mubarok. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.